saya minta tepuk tangannya semua teman-teman tenan. Kita undang pemateri luar biasa dari Menang Kreatif, Mas Odi Farurasi. Selanjutnya kita panggil dengan tepuk tangan tak juga semua saya minta tim dari Move Indo, Fahri Azhari. Oke. Silakan dulu. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang itu, mungkin kita mau perkenalan dulu. Mungkin dari Kak Fahri dulu bisa disampaikan itu Move kayak bagaimana sih Kak? Kayak gitu. Oke, terima kasih kesempatannya Bro Malik. Sedikit perkenalan tentang Move. Move itu adalah sebuah perusahaan konveksi sablon dan merchandise yang ada di Indonesia Timur. Nah, Move itu kayak semacam vendor yang menyediakan semuanya. Contoh, teman-teman UMKM di sini mau buat baju untuk karyawannya, mau buat baju untuk tim kerjanya, itu bisa di kami. Dan di kami juga bukan cuma baju, bisa merchandise untuk identitas karyawannya, lanyardnya, atau dari kayak pihak-pihak instansi juga kita layani. Sama tuh dinas koperasi juga buat baju atau apa. Macu dia. Macu-macunya. Maksudku jadi di Move itu kita bisa bikin hampir semuanya lah yang berkaitan dengan produk UMKM, yang berkaitan dengan brandingnya teman-teman. Karena kebetulan juga yang ada di sini saya lihat belum ada yang pakai baju seragam, belum ada yang menunjukkan identitas bahwa dia bisnisnya ini. Betul. Jadi kita cuma tahu oh ini mereknya, tapi nggak tahu siapa yang jaga. Karena baku dempet, nah itulah kenapa Move ada gitu. Betul. Berarti Move hadir untuk membantu bagaimana teman-teman UMKM punya identitas. Yes. Gitu ya Kak? Betul. Punya identitas. Kan begini kayak ya kayak nggak ditahu ini punyanya Pegadaian, itu punyanya Gojek. Iya. Ini data bunganya. Ini yang biru tenda apa? Kayak begitu. Oh iya Kak, yang begitu untuk di Move ya Kak. Ayo kita kenalan juga dengan satu saya anggap mentor karena beliau adalah konsultannya Bubble untuk brandingnya Bubble. Dia adalah brand konsultan loh, brand konsultan dari Menang Kreatif. Bagaimana kabarnya Kak Odi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Bagaimana Kak? Parkiran lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adalah. Ya jadi mungkin kita kayak bikin podcast aja Kak ya. Oh podcast oke. Ya. Jadi karena teman-teman UMKM lagi sibuk mencari rezeki dan pengunjungnya juga lagi sibuk untuk mengurus belanjanya. Berburu takjil jangan sampai kehabisan ke jalan kotenya. Betul. Jadi jalan kote. kita ngobrol santai saja kayak podcast. Semoga teman-teman menyimak lah dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Betul. Oke, Menang Kreatif hadir dari keresahan kita melihat banyaknya para pelaku usaha khususnya di Kota Makassar nih yang memang masih belum ada identitasnya. Ya, jadi kalau tadi Kak Fahri bicara identitas perusahaan dari segi ID card, pakaian dan seragam, jadi kami dari Menang Kreatif berbicara bagaimana menghadirkan identitas untuk teman-teman pelaku usaha ini biar lebih dikenal lagi. Mungkin mulai dari segi nama usahanya, kan biasa banyak nih pelaku usaha yang pakai nama pribadinya, ya. Terus dari logonya mungkin tidak belum maksimal lah untuk digunakan. Dari kemasan. Terus warnanya, visual identitinya, terus tampilan di sosial medianya seperti apa, sarana digitalnya seperti apa. Nah, Menang Kreatif ini hadir untuk menjadi solusi buat teman-teman para pelaku usaha baik itu dari UMKM sampai ke level corporate itu sendiri. Oke. Kayak gitu Kak. Berarti contohnya dari ini saya bertanya juga ya Kak. Jadi contohnya hasil dari branding itu kayak begini ya Kak. Misal saya pernah lihat iklan waktu saya masih dalam kandungan, kayak gini iklannya. Iklannya Indomie seleraku. Itu kan branding berarti? Yes, gitu. Itu salah satu aktivitas dari brand. Kayak begitu ya Kak? Iya. Jadi contoh juga kayak ada brand motor Mahaya semakin di depan. Kayak begitu ya Kak? Iya. Oh betul. Oh berarti contoh jauhnya, tidak usah jauh-jauh. Contoh di sini saja ada salah satu aplikasi online.
dia menggunakan hashtag pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Ya, betul. kita sudah tahu dari hashtag itu, kita sudah tahu oh ini aplikasi ini. Oh, Nah, oke. nah, itu juga bisa dimanfaatkan buat teman-teman pelaku usaha. Jadi bagaimana mulai dari warna yang digunakan untuk brandnya, terus logonya seperti apa, kemasannya bagaimana. Isinya kayak gini, kita usaha itu ibarat dengan diri kita sendiri, kayak gitu. Kita pasti kan mau dikenal sebagai apa sama orang-orang di sekitar kita. Nah, Kita betul. pasti harus punya nama, kita harus ditahu kita bajunya kayak gimana, sepatunya kayak gimana, tampilannya seperti apa. Nah, usaha kita juga itu seperti diri kita sendiri, gitu. Usaha kita itu harus dikenal seperti apa, gitu. Mulai dari namanya kayak gimana, terus Betul. tampilannya seperti apa. Nah, mau dikenalnya nanti kayak apa, Kayak gitu. apa, betul. Nah, jadi kita membuka usaha itu ya seolah-olah kita punya anak sendiri gitu. Betul betul. Jadi kita kayak merawat anak kita sendiri. Bagaimana anak kita bisa dikenal, kita kasih nama ini usaha tak, terus kita belikan baju, kita kasih tampilan yang cantik-cantik, kayak itu sampai itu bisa jadi dikenal. Berarti usaha itu bahkan dianggap sebagai anak ya kak? Yes. Bagaimana kita kelolanya seperti anak, kita buatkan, kita belikan baju, kita Iya. modifikasi seperti oh ini anaknya si ini. Iya. Kayak gitu ya kak. Sip. Oke kak, sebelum saya jauh bahas tentang branding, saya mau tahu dulu dari Menang dulu. Ini Menang kenapa sih sampai sekarang atau apa sih awal mulanya Kak Odi berinisiasi dengan teman-teman untuk buat Menang Kreatif ini kayak gitu kak? Iya, Menang sudah berjalan hampir 1 tahun Satu di tahun Makassar. Iya, jadi awal mula kita dari freelance desain grafis. Jadi kita sama-sama orang desain grafis. Jadi saya sama teman ini ngobrol warung kopi. Kayaknya di Makassar masih kurang nih pemain yang banyak sih desain grafis, tapi masih kurang pemain yang bisnis yang menyediakan jasa branding ini untuk para pelaku usaha. Rata-rata jalan sendiri-sendiri kayak gitu kak. Betul. Nah, jadi kita sepakat. Terus salah satu yang mendukung juga pada saat awal pandemi kemarin. Jadi awal pandemi semuanya itu kan oke, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita semuanya mulainya dari rumah. Betul. Jualannya dari rumah, belanjanya dari rumah. Nah, inilah salah satu menjadi pionir kita bahwa di sini ada peluang. Betul. Karena kita melihat karena segala sesuatunya dimulai dari rumah, jadi akses orang itu terbatas untuk keluar dari rumah. Salah satu akses orang untuk bisa keluar dari rumah adalah menggunakan telepon genggam. Iya, telepon genggam, handphone. Sekarang kan orang semua pakai Android nih. Betul. Saya OS. Pakai apa? Android jeruk. atau center. Center. Sama teman masih pakai center. Nah, kalau di Makassar itu mungkin 90% orang yang sudah menggunakan HP Android ataupun iPhone, ya kan? Terus 90% orang pasti memiliki sosial media, sosial chat. Oke. Sosial media itu kayak Instagram, Facebook, Twitter. Sosial chat itu WhatsApp, Line, Telegram, oke. sama BBM. Oh BBM. Iya. Tapi kan sudah musnah. Iya, sudah innalillah. Nah, jadi melihat dari situ, ini ada satu peluang buat kita, pekerja kreatif. Bagaimana? Karena banyak teman-teman kita pelaku usaha yang belum bisa memanfaatkan secara maksimal nih. Betul. Nah, jadi dari situ kita lihat kan orang menggunakan HP sehari penuh itu hanya pada saat dia tidur dia melepaskan HP-nya. Betul. Saya Iya. gitu sih kak. Logikanya dari situ. Jadi
kita buka mata, yang pertama pasti dilihat HP. HP. Kita mau tidur, sebelum HP. tertutup mata kita lihat HP tak dulu. Kita masuk WC biasa bawa HP. Bahkan masuk WC pun dibawa HP, ya. Dulu mungkin zaman kita kuliah ya. Jadi kalau masuk WC itu tidak enak kalau tidak bawa rokok kayak gitu. Sekarang rokoknya hilang, HP-nya yang dibawa. Jadi kayak gitu. Jadi orang melepaskan HP dari genggamannya itu hanya pada saat dia tidur. Nah, ini jadi peluang buat kita. Banyak pelaku usaha yang bingung bagaimana mempromosikan usahanya dari rumah. Bagaimana dia mau belanja dari rumah. Nah, kan sudah banyak aplikasi belanja ya. Betul. Dari rumah. Tapi kita pelaku usaha ini bingung bagaimana sih untuk lebih menarik gitu ya. Untuk lebih menarik lagi usaha tak di media digital. Nah, dari sini kita sepakat sama teman-teman, oke, kita buka agensi. Kita buka agensi, kita sepakat namanya Menang karena filosofi kita sebenarnya sederhana. Karena kita bagaimana mengajak semua pelaku usaha itu untuk semua akan menang pada waktunya. Masya Allah, ya, kayak mulia gitu, sekali ya Kak. Jadi ya dari situlah kita mulai awal mula Menang Kreatif muncul. Kita mencoba mengedukasi sama teman-teman pelaku UKM bahwa begini loh tampilan di digital itu yang enaknya dilihat itu seperti apa. Karena banyak ketika semua beralih ke arah digital, banyak teman-teman pelaku UKM yang mungkin ngeditnya dari aplikasi dan ya seadanya, terus tampilannya tidak karuan, layoutnya tidak jelas, terus penggunaan warnanya yang bertabrakan. Ya, terlalu banyak tulisan daripada gambarnya, jadi orang bingung tidak fokus. Ini flyer atau buku tulis gitu. Jadi banyak yang seperti itu. Nah, kami hadir untuk mengedukasi dan menjadi solusi buat teman-teman pelaku usaha. Bagaimana desain yang elegan itu seperti apa? Bagaimana desain di media digital itu untuk menarik pelanggan itu seperti apa, penggunaan warnanya yang baik seperti apa, terus logonya kayak gimana, sampai kita karena di awal pandemi kemarin itu kan akhirnya banyak muncul sosial media handling Kak. Betul, banyak sih Kak. Jadi akhirnya semua yang kemarin buka toko, akhirnya buka tokonya di Instagram, pamer, buka tokonya di Facebook, pakaiannya betul, buka tokonya di marketplace. Nah, jadi kita nawarin salah satu jasa kita adalah social media handling. Nah, bagaimana tampilan Instagram itu lebih menarik. Betul. Selain hanya menarik, tampilan Instagram itu tersusun dengan rapi. Jadi ada timelinenya. Jadi tidak hanya promosi kita, terus. Iya, tidak hanya jualan posting gambar terus. Betul. Iya, jadi ada edukasi yang kita sampaikan di timeline itu. Jadi kita handling sosial medianya bukan hanya sebagai toko digital, tapi itu sebagai media untuk mengedukasi customernya. Betul. Ya, karena tidak banyak orang juga yang melihat ini, misalnya kita jual baju, jual hijab, kan banyak nih penjual hijab Kak. Tapi karena kita merasa hijab kita paling bagus di antara penjual-penjual yang lain, nah kita pasti harus edukasi kan. Oh, ini hijabku bahannya dari emas gitu. Nah, bagaimana customer kita tahu bahwa hijab tak itu bahannya dari emas? Nah, kita mainkan di konten sosial media. Oh, betul. Berarti sosial media dijadikan sebagai seperti majalah. Yes. Jadi selain etalase digital kita sebagai media edukasi kita terhadap customer, karena kayak Jalan Kote kan banyak gitu. Betul. Orang jualan Jalan Kote banyak, orang jualan pisang hijau banyak. Nah, bagaimana customer itu melirik ke Instagramnya kita? Nah, kita edukasi, oh Jalan Kotenya ini spesial, pakai durian, pakai durian atau pakai daging sapi gitu loh. Betul. Ya, jadi di konten itu yang kita edukasi Kak. Berarti bagaimana caranya si pelaku UMKM ini memberikan identitas berarti? Yes. Berarti anggap anak kalau dia tidak pakai baju, dia itu pasti tidak menarik, bahkan tidak dilirik, kayak begitu ya Kak? Siap. Berarti awal mula dari Menang tadi dari pandemi kemarin berarti ya Kak? Ya, dari pandemi, salah satu itu pandemi. Karena pandemi ya kita bagaimana bisa membantu teman-teman pelaku usaha untuk bisa dikenal secara digital. Betul, berarti pandemi membawa berkah ya Kak? Gitu. Iya,
Karena kalau saya mikir kayak gini, kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Wah, betul. Iya. Jadi keadaan ini hanya sebagai media kita untuk bagaimana kita berpikir Lebih kreatif. jauh lebih kreatif lagi, jauh lebih banyak dan jauh lebih besar untuk ini pandemi saya harus bisa lewati. Betul. Jadi jangan karena sedikit-sedikit pandemi tidak bisa jualan. Ya, betul, Belum betul. tentu. Jangan kita menyalahkan keadaan. Bisa Betul, jadi betul, Kak. kitanya yang tidak mau berubah. Kayak gitu, Kak. Betul betul. Oke. Nah itu tadi beberapa sudah di sharing sama Kak Odi selaku brand konsultan di Menang. Jadi teman-teman pada saat misalnya teman-teman ada yang mau tanya tentang branding atau tentang bagaimana sih caranya memperkenalkan usaha kita baik berdasarkan warna dan sebagainya, silakan bertanya Miki. Silakan ajukan Miki. Ada di tim panitia yang pakai baju bubble, silakan bertanya Miki. Nanti kita akan bahas di sini. Nah selanjutnya kita akan pindah ke Move Indo dulu. Bagaimana Kak Fahri? Saya mau tahu sih sebenarnya ini Move Indo ini berasal dari mana sih Kak? Kan saya tahu ini orang-orang Move Indo ini sebenarnya mereka beda-beda dulu ya kan? Ya, awalnya, terus awalnya. jadi kolaborasi jadi Move Indo, kenapa bisa sampai itu Kak? Kayak gitu. Oke, kalau Move Indo itu sendiri sudah running hampir setahun juga, hampir Hampir sama setahun, dengan Menang. oke. Nah, Move Indo itu terdiri awalnya dari 3 bisnis. 3 bisnis. 3 perusahaan yang gabung atau merger jadi satu perusahaan. Nah, 3 perusahaannya itu masing-masing ada spesialnya lah. Ada yang mainnya konveksi, ada yang mainnya merchandise, ada yang mainnya sablon kaos. Sablon kaos. Oke. Jadi Move Indo itu ada karena kita lihat peluang bahwa di Indonesia Timur belum ada satu brand atau satu bisnis yang bisa mengerjakan semuanya atau menjadi one stop solusi untuk orang memesan di satu tempat. Jadi contoh itu kan pengalaman dari zaman tak di kuliah. Betul. Waktu kuliah dulu, lain kita tempat pesan baju tak, Lain kita tempat pesan gantungan kunci tak, Betul. lain kita tempat pesan piagam tak. Betul. Nah, Movindo itu hadir supaya menjadi tempat bahwa kita selesaikan masalah bahwa di sini mau pesan bisa semua kita bikinkan. Betul. Kalian sebenarnya ada semua di Makassar kan, Di? Nah, ada di semua Makassar. cuman mungkin banyak orang yang belum tahu atau kurang search lah. Atau kita juga yang belum perkenalkan sama mereka. Gitu. Oh ya, sekedar informasi juga lanyar ini yang seperti ID card ya Kak? ID card itu banyak modelnya, ada yang pakai tali biasa dan sebagainya. Nah, lanyar yang seperti yang digunakan tim Bubble ini yang ada tulisannya di sini Bubble ID aplikasi kasir itu dibuat di Move. Di Move Indo. Tapi nanti akan ada lagi iklan yang tim Bubble buat, itu dibuat oleh dan dikonsep secara matang oleh teman-teman dari Menang Kreatif. Jadi nanti kalau mau lihat hasilnya, lihat mungkin nanti iklannya Bubble ke depan. Itu yang akan eksekusi adalah teman-teman dari Menang Kreatif kayak gitu. Betul. Oh ya Kak, kan tadi kita sempat bahas tentang brand dengan Kak Odi. Oke. Kalau menurut Kakak seberapa penting sih brand untuk usaha? Apa harus usaha yang kategori menengah yang harus punya brand? Apakah kategori yang high yang pakai brand? Atau semua usaha itu harus ada brandnya? Gitu. Oke. Kalau dari menurut saya maksudku begini. Setiap kita bikin sesuatu itu hal yang paling pertama harus tentukan itu nama. Sedangkan brand itu adalah gambaran dari penamaan tak. Contoh kayak tadi Indomie atau beberapa brand-brand yang lain. Ketika mereka menentukan namanya itu mereka sudah di namanya itu sudah ada yang produk yang mereka mau jual. In case contoh kayak Gojek. Gojek kan namanya Gojek. Ada kata-kata ojeknya itu kan transportasi online. Betul. Jadi dengan nama Gojek itu adalah sebuah proses branding. Itu adalah sebuah proses bahwa pentingnya itu branding bukan hanya di sebuah korporat yang besar. Contoh kayak begini, tadi sempat dijelaskan sama kau di bawah Jalan Kote. Banyak sekali orang yang jualan Jalan Kote. Tapi kalau kita bikin nama seperti Jalan Kote 77 atau Jalan Kote 99, kelebihannya ada isinya duriannya, contoh ada isi nanasnya di Jalan Kotenya. Nah, itu adalah sebuah proses yang orang bisa identifikasi ketika dari banyak yang jualannya Kote, saya mau makan Jalan Kote 77 deh atau Jalan Kote 99, ada isinya gitu. Iya, ada isi duriannya. Betul. Kayak begitu itu tidak mesti PR besar bisnis tak. Sama nih kayak misal pentingnya kita pakai seragam di bisnis tak. Jadi ketika jalan keluar begini, ngeliat orang itu ID card-nya Bubble, pasti ini apa itu Bubble, paling tidak setiap gunanya itu kayak
merchandise yang kita pakai, atribut yang kita pakai itu sebagai promosi secara nggak langsung untuk bisnis tak. Betul. Karena kalau jalan ke kemana-mana, hal yang paling pertama, contoh kalau lihat orang pakai baju biru dan tengger di pinggir jalan, pasti dikira salesnya Yamaha. Iya. Toh? Betul. Ya, atau kalau misal bajunya merah putih, salesnya Telkomsel ini. Contoh kayak begitu. Kalau bajunya putih-putih pegawai magang. Ya. Tapi bukan yang di depan. Iya. Di depan itu pejabat. Ampun Pak. Contoh kayak begitu, maksudnya Oke, jadi betul. gunanya kalau kau dibilang branding di sosial media itu sebagai tokonya, kalau Move itu mengatakan bahwa kalau kita pakai atribut itu juga sebagai proses awareness. Proses brandingnya juga kita, proses jualannya juga kita. Betul. Karena kalau jalan ke kemana-mana pasti bisa mengidentifikasi orang secara langsung. Itu kenapa Gojek drivernya pakai jaket Gojek Ki. Ada tulisannya Kak Ya. Awalnya ada tulisannya Gojek, sekarang kan sudah mulai hilang kan. Karena orang sudah tahu nih. Betul. Ini tujuannya mereka buat atributnya. Oke. Betapa pentingnya hal-hal kecil yang mengeluarkan biaya tidak terlalu banyak, tapi bisa berdampak cukup besar untuk bisnisnya teman-teman, terutama yang UMKM. Bisa diingat lah kali. Iya, Betul, tertanam paling tidak. Kayak nggak pernah lihat ini di mana di? Mungkin di Dinkop nggak pernah lihat orang pakai. Betul. Kayak gitu. Berarti memang itu branding bukan untuk tertentu jenis usahanya, tapi semua sebenarnya. Yes, itu hampir semua hal harus memiliki nama. Karena kalau semua hal tidak memiliki nama, mungkin tidak ada artinya ini barat. Apa arti? Iya, apa arti sebuah nama? Masya Allah, apa arti sebuah nama? Kayak gitu. Oh ya Kak. Nah, kan kita berbicara tadi tentang brand. Menurut Kakak, kita sedikit bercerita, terserah dari Kak Odi atau Kak Fahri mau jawab. Menurut Kakak di Makassar, bagaimana sih menurutnya Kakak perkembangan brand itu sendiri? Apakah para pelaku usaha di Makassar itu sudah banyak yang menggunakan atau banyak memanfaatkan kata brand itu, banyak yang sudah mengimplementasikan ilmu brand itu untuk usahanya, atau bagaimana Kak? Kayak gitu. Siapa Kak yang mau jawab? Kak Odi, bagaimana Kak? Iya. Ini agak berat ya. Agak berat. Jadi memang di Makassar mungkin teman-teman pelaku usaha masih kurang aware-nya. Masih kurang aware-nya. Jadi memang belum merata secara pemahaman tentang brand itu sendiri, belum merata di teman-teman para pelaku usaha itu. Jadi memang akhirnya ada sedikit gap yang terjadi di teman-teman pelaku usaha yang memang kelihatan bahwa yang memang ngerti branding ini ya dikerja memang dengan baik, ya yang belum akhirnya bakalan stuck di situ terus. Iya betul. Ya gitu. Nah sebenarnya brand itu adalah, ya itu tadi saya bilang, brand ini itu identitas kita. Mau sebesar apapun bisnisnya kita, mau seperti apa tampilan bisnisnya kita, tapi brand ini itu penting untuk kita. Jadi walaupun kita masih selevel UMKM, brand itu tetap penting gitu. Kita harus maknai secara luas makna brand itu untuk usaha. Contohnya, nggak usah jauh-jauh. Contoh kecil di sini saja. Dari semua tenan yang display di sini, kita bisa lihat beberapa tenan yang cuman prepare, yang ternyata prepare aware dengan brand bisnisnya. Kita lihat dari semua tenan, ada beberapa tenan yang menggunakan X-banner sebagai medianya, ada menggunakan spanduk untuk media bisnisnya untuk mengenalkan usahanya, dan ada yang tidak menggunakan sama sekali. Gitu. Nah dari situ kan kita bisa melihat seberapa penting brand itu untuk bisnisnya kita. Nah dari itu mungkin dari kami dari Menang ya itu. Jadi usahakan ya Kak. Jadi pedagang musiman ini yang jualan-jualan di bulan suci Ramadan, ya katanya cuma laku di bulan Ramadan, itu ternyata sebenarnya bisa dilaku di bulan lain. Bisa sekali Kak. Bisa sekali. Karena intinya kalau kita jualan itu cuman saya menganut tiga paham. Jadi kayak bisnis itu kan sama semua aja Kak. Sama semuanya. Intinya kita harus tahu memposisikan usaha kita seperti apa. Terus kita tahu apa yang membedakan usaha kita dengan usaha yang lain. Betul. Baru kita tahu strategi apa yang kita lakukan untuk jualan. Betul.
Jadi apapun bisnisnya kita bisa jualan kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya musim Ramadan, tidak hanya musim 17-an, Nah, ada juga itu 17-an. Ada juga musim 17-an. Apalagi sekarang sekarang akses itu mudah sekali. Betul Kak, betul. Seperti tagline-nya Bubble, mudah dengan Bubble. Iya, tahu, mudah dengan Bubble. Sekarang akses jualan itu mudah sekali. Kita bisa menjual dari handphone, kita bisa belanja dari handphone. Betul. Apalagi gitu. Ada semua di handphone kan? Ada semua Mi. Kita Betul. mau ki di rumah tak mau ki sambil duduk-duduk, mau ki sambil rebahan, mau ki sambil pakai daster menjual, mau ki pakai sarung menjual, bisa. Semua sebenarnya sudah dimudahkan. Semua sudah dimudahkan. Jadi tidak ada alasan kita untuk merasa susah sekali ki menjual. Betul. Jadi tinggal bagaimana saya cara berarti manfaatkan ke teknologi yang ada tadi. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu. Betul Kak. Berarti ini menjadi perta sama-sama semua ya Kak. Ya, kita saling sharing, kita saling mengedukasi tentang seberapa pentingnya sih belajar bisnis. Karena mungkin kata berdagang dengan pengusaha dengan pedagang itu beda ya Kak. Ya, pedagang sama pengusaha beda. Jadi jangan sampai kita stagnan di kata pedagang. Jadi begitu ya Kak. Pengusaha itu adalah orang yang selalu mau belajar bagaimana usahanya akan meningkat. Yes. Kalau pedagang bagaimana caranya agar dia untung. Iya. Untung laku jualannya. Contoh kecilnya kayak gini aja, Pak. Kak. Jadi ada toko kelontong sama ada minimarket. Minimarket. Toko kelontong ini mindsetnya pedagang. Bagaimana jualannya laku. Tapi minimarket ini mindsetnya pengusaha, bagaimana dia bisa dapat customer baru dan customer lamanya merasa nyaman belanja di tempatnya. Jadi customer lamanya ini dia layani dengan baik, customer barunya juga datang karena dia melihat customer lama ini mendapatkan pelayanan yang baik. Betul. Jadi bedanya ketika kita masuk di toko kelontong ini baru masuk pasti beda itu suasananya Kak. Beli mau beli apa? Oh iya 5.000. Nggak doang kembali gula-gula mana? Gitu. Tapi kalau kita pergi di minimarket baru kita buka pintu disapa memang begitu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Sudah pada saat di kasir saja kita membayar ditawari lagi. Nggak mau beli pulsa sekalian. Nggak mau beli ini roti beli dua. Iya, beli roti 5.000 dapat ini. Secara otomatis kita yang awalnya cuma mau beli Indomie, kita pasti di kasir, beli pulsa, beli roti, beli yang lain-lain. Berarti itu salah satu trik sebenarnya yang tanpa sebenarnya kita sadari kan? Kita sebagai pelanggan kita tidak sadari bahwa itu sebenarnya salah satu strateginya, tekniknya mereka untuk meningkatkan penjualannya. Dan kenapa minimarket menjadi daya tarik pengunjung untuk belanja? Pertama dari tampilan. Betul. Tampilan rapi, namanya jelas. Info-info promonya jelas. Terus ketika masuk kita sudah disapa dengan baik. Tatanan barang-barang etalase barang-barangnya kita sudah tahu. Kalau kita masuk minimarket itu saya hafal sekali minuman pasti di sebelah kiri. Itu memang ada tekniknya kan? Kalau minuman sebelah kiri, rokok di belakang kasir. Iya, karena gitu. orang kalau mau beli rokok ya, orang kalau pasti kan mau cepat gitu. Kalau perokok kan pasti ujungnya mau beli rokok aja. Makanya dia langsung belanja di kasir. Oh, oke. Nah, kenapa minuman di sebelah kiri? Supaya produk lain kelihatan. Jadi orang yang awalnya haus pasti ada cemilan, ada keripik, dia beli keripik, ada roti dia beli roti. Beda kalau di toko kelontong dia tahambur di mana minuman, di mana Indomie, di mana ini semua tahambur. Nah, jadi itu yang membedakan gitu. Berarti itu memang salah satu, ini masih salah satu ya kan pembedanya pedagang dengan pengusaha berarti. Jadi harus berarti selalu belajar Kak. Harus belajar, pola pikirnya dirubah. Pola pikir berubah. Jangan selalu mau jadi yang kecil begitu terus. Kita harus punya mimpi yang sedikit besar. Kita harus bisa scale up dari karena semua pelaku usaha yang besar itu mulainya juga dari awal, mulainya dari kecil, mulai dari UMKM. Nah, jadi teman-teman UMKM jangan selalu merasa kita ini cuma UMKM. Kita tidak bisa apa-apa gitu. Kita tidak tahu bagaimana, kita tidak tahu. Teman-teman UMKM itu harus belajar, harus tahu bagaimana caranya untuk bisa scale up, untuk bisa jadi lebih besar. Jangan itu lagi. Jadi jangan kembali ke mindset pedagang. Pedagang asal untung. Iya.
asal laku malah. Oh, asal laku. Iya, asal Berarti laku. enggak tentu untungnya. Iya, karena coba mi teman-teman bubble datang ke toko kelontong minta catatan keuangannya dia, minta pembukuannya dia, berapa keuntungannya, berapa ruginya apa segala macam. Pasti itu yang jelas ya mereka pasti bilang, ya kalau kayak jelas oh ini barang saya ambil di supplier 2.000 saya jual 3.000, oh berarti untukku 1.000. Oh, ya, betul, Pola pikirnya di situ, padahal dia tidak tahu ada uang listrik yang dia gunakan, terus ada dia belanja untuk beli berasnya, dia tidak bisa cek stoknya, ya, betul. Belum lagi kalau ada yang kadaluarsa. Nah, ini Mi Bubble hadir sebenarnya kayak gitu. Jadi teman-teman pelaku usaha harus bisa melihat dari sisi itu gitu. Betul. Kita tidak hanya melihat dari sisi keuntungan bisnis kita, tapi bagaimana usaha kita ini bisa berkembang, bisa bertahan, dan bisa menguntungkan. Jadi jangan hanya menguntungkan saja gitu kan. Betul. Saya sepakat itu tadi, saya sepakat. Jadi memang para pengusaha memang itu harus senantiasa belajar ya Kak. Belajar. Harus belajar. Mindsetnya itu memang harus dirubah, mulai dari yang asal untung atau bahkan yang penting laku. Yang penting laku. Nah itu yang harus sebenarnya kita sama-sama rubah ya Kak. Iya. Nah terus Kak, sebelum kita akhiri, mungkin teman-teman nih kalau ada yang masih mau bertanya, silahkan. Oh ya, sebelum saya ke Kak Faris, saya ingatkan kembali, teman-teman dari Menang itu menyiapkan 3 orang atau 3 brand untuk dikelola, untuk didesainkan sosial medianya selama 1 bulan. Jadi bagi teman-teman yang mau, silakan DM ke menang.kreatif di Instagram. Baru kita bukan mention apa namanya juga. Sampaikan nih kalau kita dari tenan dinas koperasi. Terus teman-teman dari Move juga memberikan potongan harga ya Kak. Betul. Potongan harga. Jadi bisa langsung ke outletnya ke Tamalate atau bisa juga langsung ke DM. Betul. Nama Instagramnya Move Indo Kak. Iya, Move Indonesia. Move Indonesia. Jadi teman-teman bagi yang mau buat misalnya merchandise, papan nama bisa ya Kak? Bisa semua ya, berhubungan dengan merchandise, PDH, baju dan sebagainya, silakan hubungi ke Move Indonesia. Oh ya Kak, sebelum saya masih penasaran ini Kak, kenapa Ki pakai nama Move? Karena di kantor itu ada temanku namanya Move, jadi saya kira dia ownernya. Oke. Mungkin sedikit saja, Move itu kayak apa? Sebuah singkatan. Oh, singkatan. Singkatan dari Movement Unity Fast. Artinya bergerak bersama untuk lebih cepat. Artinya Move ini mau menciptakan movement supaya kita semua bisa maju tumbuh bersama. Betul sekali. Berarti saya juga pernah dengar Kak, memang itu semua berawal dari niat jika Dik. Yes. Kalau niat semakin mulia, insya Allah semakin dimudahkan. Betul. Keren. Oke. Mungkin jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, nanti silakan DM mungkin langsung ke teman-teman Menang atau ke teman-teman Move, atau bahkan mau tanya-tanya juga tentang Bubble, silakan DM mungkin Instagram officialnya Bubble. Nah, oke Kak, sebelum kita akhiri diskusi kita kali ini, mungkin ada yang kita mau sampaikan, tips trik tentang branding, ataukah kita mau sampaikan harapan tak untuk para pelaku UMKM khususnya tenan-tenan yang ada di sini, bagaimana sih supaya mereka setidaknya lebih baik lah ke depan kayak gitu Kak. Oke, kalau mungkin dari saya melihat keadaan industri kreatif, ekonomi kreatif di Makassar, mungkin saya sedikit berpesan bahwa berani ki belajar, berani ki berubah, berani ki membawa perubahan, karena tidak mungkin ada sesuatu yang besar kalau mulai dari langkah kecil. Tidak bisa ki lari 10 kilo kalau tidak start ki hari ini, minimal 1 langkah. Apalagi teman-teman UMKM di sini, saya lihat traffic jualannya ada ji market tak. Nah, sini poinnya kita bisa belajar. Mungkin sekian dari saya, dari Move. Sedikit mungkin ya itulah sedikit lebih. Oke, jadi pesan dari Kak Fahri mewakili tim Move adalah kita para pelaku usaha semua secara keseluruhan, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh, ya Kak. Ada tadi satu captionnya mengatakan kalau kita mau lari 10 kilo bagaimana caranya kalau kita tidak mulai sekarang. Jadi kalau mau sampai 10 kilo mulai mikir dari sekarang. Ini tuh dari Kak Fahri. Bagaimana kalau kau Dika yang mau disampaikan? Ya, saya paling sedikit menambahkan. Ya. Itu tadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Betul.
Karena ilmu itu bukan hanya bisa didapatkan dari bangku pendidikan, bangku sekolah. Ilmu itu kita bisa dapatkan dari pengalaman. Jadi belajar itu jangan terpaku usia, karena kadang tidak sedikit dari kita merasa saya kayaknya sudah terlalu terlambat nih untuk belajar. KFC, Colonel Sanders, dia sukses di usia 65 tahun. Jadi tidak ada alasan kita untuk menunda belajar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar seberapapun usia kita. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan keadaan. Betul. Karena bisa jadi kita yang tidak mau melakukan perubahan. Yang terakhir, buat teman-teman pelaku usaha, semangat jualannya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena semua akan menang pada waktunya. Wah, semua akan menang pada waktunya. Oke, kita beri tepuk tangan kepada pemateri-pemateri kita semua. Walaupun lagi pegang minuman, kita tepuk tangan mungkin juga. Oke, itu tadi diskusi singkat kita, sharing-sharing bisnis kita ke pemateri-pemateri kita. Lebih ke teman diskusi sih sebenarnya. Kak Fahri dari Move, Kak Odi dari Menang. Mereka sampaikan tentang jangan pernah berhenti belajar lah. Jangan pernah berhenti belajar, karena sukses itu tidak mengenal usia aja. Jadi selama ki hidup, manfaatkan ki memang belajar. Nah, kalau sempat juga disinggung tadi dengan Kak Odi mengenai banyaknya sebenarnya itu tempat-tempat tak belajar. Nah, salah satunya saya pribadi di Bubble, saya itu belajarnya di Aku Mandiri. Aku Mandiri, saya belajar di situ. Tapi saya Aku Mandiri Makassar. Jadi banyak sebenarnya komunitas-komunitas yang bisa ki saling sharing, kita kembangkan relasi bisnis itu banyak sekali di Makassar. Itu yang gue bilang tadi, kenapa teman-teman Bubble angkat tema Makassar bisa tonji, karena ada semua di Makassar. Sisa kita bagaimana caranya kenal ki apa-apa yang ada di Makassar, sisa kita yang memperkenalkan ki keluar kalau di Makassar ada semua apa-apa. Oke, mungkin itu diskusi-diskusi kita kali ini. Terima kasih Kak untuk waktu tak semua Kak. Kak Fahri, Kak Odi, terima kasih untuk sharing-sharing ki pada sore hari ini menjelang buka puasa. Terima kasih juga untuk Dinas Koperasi yang telah berikan ki kesempatan untuk berbagi sedikit pengetahuan, berbagi sedikit apa yang kita tahu ke kakak-kakak yang jauh lebih sukses dari kita semua. Oke, terima kasih Kak. Semoga jualan tak semua lancar. Sebelum saya tutup Kak, satu pesan dari founder Bubble. Kita memulai bisnis itu satu yang utama. Yang utama adalah niat. Kalau niat tak untuk memudahkan orang lain, insya Allah yang Maha Pencipta akan mudahkan ki untuk meraih segalanya. Oke, terima kasih Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.